Kau bersamaku, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan kepada setiap kita. Hari ini kita semua bisa kembali beribadah kepadanya. Dan hari ini adalah hari Pentakosta. Kiranya Allah Roh Kudus memenuhi dan mengubahkan hati setiap kita. Mari kita pujikan lagu Allah Roh Kudus. penuhi
jemaat untuk bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini sekali lagi. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu yang begitu besar kepada kami semua. Dan terima kasih hari ini kami semua masih diberikan kesempatan untuk datang menghadap Engkau, memuji Engkau dan beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau saja memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di hari Pentakosta ini Allah telah mencurahkan Roh Kudus bagi kita semua. Kita semua telah bertobat dan mengalami kelahiran baru oleh karena karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita pujikan lagu Anggur Baru. Kita pujikan lagu ini sambil bertepuk tangan. Yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dan. Hey, anggur baru tercurah.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dalam Kisah Para Rasul, peristiwa Pentakosta dengan tanda lidah-lidah seperti nyala api menyatakan kepada gerejanya untuk memberitakan Injil. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah roh kita terus menyala-nyala dan kita terus mau semangat untuk melayani Tuhan. Mari kita angkat pujian lagu, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita yakin dan percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Kita minta biarlah Roh Kudus menjamah hati setiap kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan lagu Roh Kudus Kau hadir di sini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami,
kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom Bapak Ibu, saya mengajak kita memasuki dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tolong pimpin kami, Allah Roh Kudus, kuasai hati pikiran kami, pimpin kami ya Tuhan, supaya kami setia di dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Sekali lagi di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di dalam kekristenan kita mengenal ada 5 hari raya terbesar di dalam kalender kita. Dan kita telah melalui di sepanjang dari tahun 2020 hingga 2021 ini 4 hari raya. Dan hari ini adalah hari raya kelima, yaitu pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Bapak Ibu sekalian, hari pertama, perayaan pertama adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus dalam Natal. Yang kedua adalah Jumat Agung, kematian dan tanda selesainya tugas Tuhan Yesus dalam menyelesaikan masalah dosa umat manusia. Yang ketiga adalah hari Paskah, di mana ia bangkit dan mengalahkan maut. Kemudian 40 hari kemudian Yesus naik ke atas surga, yaitu kenaikan Tuhan Yesus sebagai penyempurnaan tugasnya yang sudah selesai. Ia mengatakan, aku akan menjanjikan Roh Kudus turun ke atasmu. Dan Roh Kudus turun pada setiap kita dari 2000 tahun yang lalu hingga hari ini. Satu kali, yaitu hari Pentakosta atau hari yang kita peringati hari ini. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat di dalam gereja, sejarah gereja, Pentakosta hanya terjadi satu kali sepanjang sejarah kehidupan manusia. Pentakosta tidak pernah terjadi 2 kali atau 3 kali, atau seperti yang banyak hari ini di mana-mana diberitakan Pentakosta ketiga. Atau seperti banyaknya pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa kita setiap hari memerlukan kuasa Roh Kudus, tetapi kita hanya memandang Roh Kudus hanya sebatas kuasa. Bapak Ibu, hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana Pentakosta menjadi bagian penting dalam kehidupan orang Kristen. Bukan hanya sebagai sebuah momentum turunnya kuasa Allah, turunnya Roh Kudus, turunnya seorang pribadi yang lain daripada Allah Tritunggal, pribadi ketiga yang kita kenal di dalam pribadi Roh Kudus. Tetapi apa maknanya bagi kita orang Kristen dalam menjalani kehidupan kita hari ini? Bapak Ibu sekalian, di dalam teks yang barusan kita baca di dalam Yohanes, ini adalah sebuah teks yang bicara mengenai rangkaian pelayanan Yohanes dan sampai kepada pembaptisan, lahir baptis dan lahir barunya seseorang di dalam Kristus. Bapak Ibu, sering kita melihat di dalam Alkitab bagaimana Tuhan dan para murid, rasul hingga nabi-nabi menyerukan seruan pertobatan. Bertobatlah. Bahkan di Matius katakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah karena engkau sudah jauh daripada Tuhan. Ingatlah dosamu, bukan hanya 1, 2,
atau 3 ataupun 4 dikatakan di dalam kitab Amos. Bertobatlah kembali kepada Allah. Ini bicara bagaimana ternyata di sepanjang sejarah Alkitab, orang Kristen telah banyak yang kehilangan arah dalam kehidupan mereka. Sehingga di dalam kehidupan gereja-gereja hari ini, bukankah tidak mungkin gereja pun bisa saja kehilangan arah tanpa pimpinan Roh Kudus? Bukankah ketika kita mengatakan kita adalah orang percaya, tetapi bukankah dosa itu terus mengintip kehidupan kita sehingga kita bisa saja terhilang daripada jalannya Tuhan? Bapak Ibu sekalian, gereja hingga hari ini berdiri bukan karena kuasa yang didirikan dari masing-masing orang di zamannya masing-masing. Bukan karena 1-2 orang yang berkata, aku melayani Tuhan di sini dan kau di sana, makanya gereja terbangun. Tetapi gereja dibangun ketika mulainya turun kuasa Roh Kudus. Disitulah titik awal gereja dimulai. Disitulah titik awal pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Yang dikatakan di dalam Kisah Rasul, pasal yang kedua, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, sampai ke hari ini. Disitulah momentum ketika Roh Kudus tercurah kepada setiap orang percaya untuk menjadi alat-alatnya Tuhan. Namun Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat di dalam kehidupan hari ini, kita mengetahui Roh Kudus telah tercurah, tetapi tidak sedikit kita menyaksikan bagaimana iman kita, bagaimana kehidupan kita terus diuji dengan segala yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Bisa saja Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini kita mengalami namanya sakit penyakit, mengalami kesusahan, mengalami kesulitan yang betul-betul menyita pikiran dan hati kita, perasaan kita. Sehingga kita pada akhirnya merasakan bahwa Allah Roh Kudus, di manakah Engkau? Ini menjadi satu momentum di mana orang bertanya, di manakah Allah? Di manakah Tuhan? Di manakah pribadi ketiga yang Tuhan janjikan itu? Apakah dia sudah pergi meninggalkan kita dan tidak bersama-sama dengan kita lagi? Sehingga pada akhirnya ketika kita memutuskan untuk percaya Allah sudah tidak bersama-sama dengan kita, kita tidak lagi merasakan pertobatan, kita tidak lagi merasakan kepenuhan di dalam Roh Kudus. Kita menjadi kosong dan kering. Dan pada akhirnya kita lambat laun meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, para murid ketika mereka melayani, ketika kuasa Roh Kudus tercurah, lahirlah saksi-saksi iman, lahirlah para penginjil-penginjil. Mereka para rasul akhirnya berani menjadi pemberita Injil yang setia. Memberitakan nama Yesus, memberitakan kasih-Nya ke seluruh dunia. Ini bukan karena pekerjaan manusia. Ini bukan karena keyakinan yang diberikan oleh satu orang dan lainnya, sebuah kelompok atau yang lainnya, tetapi karena pekerjaan Allah. Apakah mereka tidak diuji Bapak Ibu? Justru mereka diuji luar biasa. Di dalam setiap pelayanan para rasul, mereka selalu menghadapi yang namanya tantangan dan taruhan nyawa. Bapak Ibu, ketika kita melihat ajaran-ajaran yang terjadi di dalam dunia Alkitab, yang mengatakan bahwa ikut Tuhan Yesus pasti kaya, ikut Tuhan Yesus pasti ini dan itu bukan hanya terjadi di hari ini. Ikut Tuhan Yesus engkau akan sembuh, ikut Tuhan Yesus engkau akan jadi kaya raya, engkau tidak kenal lagi sakit, engkau hanya perlu percaya kepada Tuhan. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengenal ada Tuhan Yesus yang asli, kapan muncul Tuhan Yesus yang palsu? Waktu yang sama, di masa yang sama, di masa penulisan Alkitab ini, muncullah pengajaran-pengajaran begitu. Para rasul, mereka menghadapi bagaimana pengajaran-pengajaran palsu yang tidak berdasarkan hidupnya pada roh. Yang mereka, para guru-guru palsu ini, bukan meninggikan Tuhan, tetapi meninggikan dirinya maupun ajarannya, maupun kepentingan-kepentingan lain yang bukan kepada Tuhan. Itulah tantangan terbesar mereka. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana mengalahkan pengajaran palsu dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah pelayanan mereka. Namun bukan berhenti sampai ke situ Bapak Ibu. Itu adalah idealnya, itu adalah pertarungan secara ideologi, pemikirannya. Tetapi di dalam hal praktisnya, para murid harus menghadapi penjara, harus menghadapi hukuman, harus menghadapi orang-orang yang mencoba mencabut nyawa mereka dengan cara-caranya mereka sendiri. Kita sendiri sudah melihat Bapak Ibu sekalian, di dalam sejarah pemberitaan Injil, bukan 1-2 orang yang harus meninggal menjadi martir untuk memberitakan nama Tuhan. Bukan 1-2 orang yang hari ini kita berhutang sebenarnya
ketika mereka tetap setia dan kita belajar daripada rasul. Bapak Ibu sekalian, Pentakosta harus menjadi satu momentum di mana kita kembali merefleksikan diri kita kepada Tuhan. Pentakosta harus menjadi satu waktu di mana kita merefleksikan apa yang sudah saya kerjakan, apa yang sudah saya lakukan, sudahkah itu menyenangkan hati Tuhan. Karena kita harusnya sadar bahwa pertobatan dan pengenalan Tuhan bukan lahir daripada diri kita sendiri. Apapun yang kita kenal tentang Tuhan dan yang menumbuhkan iman kita kepada Tuhan adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Ini menjadi poin yang paling pertama dari Pentakosta. Pengenalan kita untuk segala pekerjaan yang telah Tuhan mulai dan diteruskan kepada para murid dan hingga hari ini dimulai bukan oleh karena kita, tetapi dimulai dari Allah. Dan hari ini kita memperingatinya, Allah bekerja di dalam diri kita. Maka yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita harus berpikir dan mengingat kembali, karena sedikit sekali hari ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan mengatakan, kapan kamu ingat, kapan kamu mengenal sungguh-sungguh Tuhan? Kamu apakah masih ingat masa di mana kau menangis dan kau meratapi dosamu dan katakan, Tuhan saya mau kembali kepadamu? Sangat sedikit Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena mereka sudah melupakan bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Ia menjadi orang yang kering, dia menjadi orang yang kosong karena dia melupakan bagaimana Roh Kudus telah berkarya, bukan belum, bukan nanti, telah berkarya namun terlupakan. Sehingga kita menyaksikan begitu banyak orang-orang Kristen yang menjadi hampa di dalam kehidupannya, yang menjadi kering. Mereka seperti tanaman di padang gurun yang pada waktunya ketika dia tidak bisa mendapatkan air, dia mati. Namun uniknya adalah tanaman di padang gurun mati, fisiknya tidak langsung lenyap. Dia akan terus berdiri, dia akan terus diterpa angin, tetapi dia tidak lagi bertumbuh. Dia tidak lagi bertambah, lambat laun berkurang, dan hingga akhirnya lenyap. Pentakosta yang paling pertama harus diingat bagaimana pertobatan kita. Karena tanpa kita mengingat pertobatan kita, mustahil kita bisa mengabarkan Injil. Mustahil kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Mustahil kita bisa mengatakan saya adalah hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan. Karena kita sendiri tidak mengenal kata pertobatan itu lagi. Karena kita sendiri tidak lagi mengingat bagaimana perasaan kita bertobat di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni aku dan kesalahanku. Mungkin di dalam pikiran kita mengetahui kata-kata rohaninya. Mungkin di dalam pikiran kita mengetahui, oh ini adalah perkataan orang bertobat, Tuhan ampunilah kami seperti ini, seperti itu, dan seperti ini, dan seperti itu. Itu sama seperti kita hanya membaca sebuah tulisan tanpa memahami dan menyerap apa makna tulisan itu. Oleh karena itu seringkali Pentakosta menjadi kering dalam hidup kita. Bukan karena kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Bukan karena kita tidak mengalami kuasa kebangkitan roh itu dalam diri kita. Tetapi karena kita sendiri telah melupakan makna Pentakosta. Yang paling pertama adalah orang-orang yang telah mengenal Tuhan diingatkan kembali untuk bertobat dan diingatkan kembali untuk beritakan Injil. Bapak Ibu sekalian, ada seorang pendeta yang pernah menjelaskan bagaimana orang Kristen yang dikatakan sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam sebuah buku Pola Hidup Orang Kristen. Itu bukunya tebal Bapak Ibu, tetapi saya ambil 4 makna utama dari buku itu. Orang Kristen yang mengatakan dia adalah murid dan anak Tuhan, dia harus punya pikiran yang berpikir apa yang Tuhan pikirkan. Yang kedua, dia punya perasaan untuk merasakan apa yang Tuhan rasakan. Artinya ketika dia melihat kayu salib itu, dia merasakan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus menjadi bagian dari dirinya. Bukan hanya sekedar Tuhan memandang Yesus tetapi tanpa menjadi bagian daripada kayu salib itu sendiri. Yang ketiga adalah untuk melakukan apa yang Tuhan telah lakukan. Menjadikan Tuhan role model dia. Menjadikan Tuhan sebagai tuntunan hidupnya. Karena kita
tanpa Tuhan, kita melakukan segala sesuatu yang terus-menerus melakukan kepada kejahatan. Kita terus-menerus berjalan kepada dosa. Dan pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, tanpa Tuhan, tanpa kuasa roh di dalam diri kita terus menjadi orang yang terhilang. Kita sama seperti domba-domba yang tidak tahu kemana arahnya mencari makanan. Yang terus mengembara tanpa pernah menemukan. Yang terus mencari tanpa pernah mendapatkan. Dan terus berlari tanpa pernah berhenti. Bapak Ibu sekalian, yang keempat yang dikatakan dari buku itu adalah ia merencanakan menuruti rencananya Tuhan. Ini penting. Karena sering kali kita berpikir berdasarkan pikiran kita dan menganggap pikiran kita adalah pikiran roh. Bapak Ibu, ini terbalik 180 derajat. Legitimasi seperti ini yang justru membawa orang-orang Kristen tersesat ke dalam jalan kejahatan. Justru hal-hal seperti ini yang membawa orang-orang Kristen bukannya berkembang, bukannya menjadi bertumbuh di dalam iman, justru menjadi jatuh dan dia tidak bangkit. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menolong dia. Pentakosta yang kedua harus diingat, harus dimaknai bagaimana segala yang kita pikirkan, perasaan, pikiran, tindakan, segala hak kekuasaan kita ditujukan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan. Karena Pentakosta tidak pernah bicara tentang diri kita, diri saya dan diri Bapak Ibu. Tetapi bicara bagaimana kuasa Tuhan. Parakletos, ia hadir. Para itu di samping kiri kanan kita. Bukan untuk diri kita tok. Tetapi untuk memuliakan Tuhan. Allah Roh Kudus ketika Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan Allah Roh Kudus akan turun ke atasmu. Bagaimana kita bisa tahu kuasa Roh Kudus atau Allah Roh Kudus pribadinya ada dan hadir dalam diri kita. Bapak Ibu, yang paling sederhana adalah hidup kita. Tujuan utama bukan mencari profit, bukan mencari keuntungan. Kita hidup bukan untuk memuliakan diri kita, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Buku ini luar biasa Bapak Ibu ketika dia menjelaskan. Dia sampaikan gambaran hamba Tuhan. Ketika dari jemaat yang seperti apa yang punya pola hidup orang Kristen yang sejati seperti 4 yang tadi saya jelaskan. Di bawahnya ada tulisan selanjutnya, hamba Tuhan yang sejati yang seperti apa. Karena hari ini begitu banyak orang-orang yang tersesat mencari, melihat, menyaksikan hamba-hamba Tuhan, berkhotbah tanda kutip, mereka menyampaikan apa yang ditulis di dalam Alkitab tetapi bukan isi hati Tuhan. Mereka hanya berkata-kata tetapi kata-kata kosong. Dan pada akhirnya kita memilih jalan tengah, yaitu toleransi lah, itu beda ajaran yang ini ya udah untuk mereka, ajaran yang kanan ya untuk mereka juga. Tetapi kita menyelewengkan firman Tuhan. Firman Tuhan lurus tidak pernah bicara tentang diri kita, tetapi bicara tentang karya Allah. Pentakosta kembali mengingatkan kita harusnya ketika kita memaknai Pentakosta, memaknai diri kita bukan lagi untukku tetapi untuk Tuhan. Itu yang kedua Bapak Ibu sekalian. Karena hari ini begitu banyak segala pikiran perasaan kita, kehendak kita diisi bukan dengan kuasa Tuhan. Bukan diisi oleh Roh Kudus tetapi oleh pikiran-pikiran kita sendiri yang menyesatkan. Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita perlu menyadari dan kita perlu rendah hati bahwa sesungguhnya tanpa Tuhan kita tidak mampu berjalan di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, satu waktu di San Jose di California ada sebuah tambang. Di kawasan tambang batubara itu, tambang emas itu terjadi sebuah insiden di mana kurang lebih ada puluhan orang terperangkap 700 meter di bawah permukaan bumi ini. Di dalam kondisi yang gelap, di dalam kondisi yang begitu menakutkan. Tidak ada satupun yang bisa sanggup menyelamatkan diri mereka masing-masing. Mereka semua terperangkap. Mereka semua tidak bisa melihat kiri kanan. Gelap gulita. Uniknya adalah Bapak Ibu ketika membaca artikel itu, manusia tidak langsung mati ketika terperangkap di bawah bumi. Ada beberapa saat ketika oksigen sudah tidak ada lagi, kita menghirup bukan lagi oksigen tetapi karbon oksida yang membuat kita perlahan-lahan mati.
kehilangan kesadaran, akhirnya mati. Bapak Ibu, di dalam waktu itu tim penyelamat mereka bekerja, mereka berusaha mengeluarkan puluhan orang yang terjebak di bawah bumi itu. Dalam proses pekerjaannya mereka berusaha menggali. Ada yang mengusulkan, ayo kita ledakan, kita bikin mulut di goanya itu diledakan supaya mempermudah orang-orang bisa dievakuasi. Jalannya lebih besar, lebih mudah keluar. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau diledakkan, itu akan semakin lama semakin runtuh dan mereka terkubur, tidak bisa terselamatkan. Akhirnya mereka memilih cara konvensional, menggali perlahan-perlahan, butuh waktu berjam-jam. Sedangkan oksigen semakin lama semakin menipis. Orang-orang yang terjebak di dalam permukaan bumi itu, dia berkatakan, tanpa Tuhan, saya mati bukan karena kehabisan oksigen, tetapi saya mati tanpa pengharapan. Karena saya tidak bisa mendengar suara dari luar sana mereka ketika menggaruk tanah, menggaruk bebatuan untuk mengeluarkan kami. Kami tidak bisa mendengar suara selain suara kami yang ada di dalam ruangan ini. Selain rasa gemetar kami ketika tangan kami, tubuh kami bergesekan dengan batu. Bukan karena kami sengaja menggesekkan badan kami ke batu-batuan. Tetapi kami karena bergetar ketakutan. Tanpa Tuhan, kami telah kehilangan pengharapan dan mati karena tidak ada harapan itu. Bapak Ibu, evakuasinya berhasil. Setelah evakuasi yang berhasil, mereka keluar seperti orang yang baru pertama kali. Seperti orang yang baru pertama kali kenal Tuhan Yesus. Beberapa dari mereka mungkin ada yang kembali dalam kehidupan yang lama, tetapi ada juga yang mengatakan, ini adalah karunia Tuhan, ini adalah penyertaan Tuhan, pertolongan kuasa Tuhan. Di mana tidak ada cahaya, di mana tidak ada pengharapan, Allah Roh Kudus yang menguatkan hatiku untuk tetap bisa bertahan sekalipun saya gemetaran. Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengetahui Allah Roh Kudus, pribadi ketiga Allah. Dia bukan hanya sekedar kuasa yang datang menenangkan hati kita. Dia bukan hanya sekedar kuasa yang datang menjamah kita. Sekali lagi kata Parakletos, atau yang ada bersama-sama dengan kita, ia adalah yang menegur, dia ada yang mengingatkan, menghibur, dan menjaga kita. Bahkan dia adalah yang menegakkan tulang kita ketika kita sudah mau remuk. Gambaran Parakletos itu bukan gambaran sebuah kuasa, tetapi seorang pribadi yang hadir bersama-sama dengan kita. Makanya justru aneh Bapak Ibu ketika saya baca dan mendengar khotbah yang mengatakan Roh Kudus itu keluar masuk dari diri kita. Ketika kita mendukakan Roh Kudus keluar. Ketika kita menyenangkan Roh Kudus, nanti masuk lagi Roh Kudus. Tidak Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus tercurah satu kali untuk selama-lamanya dan dia hadir di dalam diri orang percaya. Makanya di Yohanes mengatakan barang siapa yang lahir dari air dan roh. Ini menggambarkan engkau telah dibaptis dengan air. Tetapi engkau yang paling utama dibaptis oleh roh. Dan dibaptis oleh roh itu menandakan engkau telah menjadi bagian dan kepunyaan Allah yang tidak pernah siapapun bisa ambil daripada tangannya. Ini adalah gambaran penting bagaimana kita memaknai Roh Kudus. Bagaimana kita melihat Pentakosta bukan hanya sekedar libur di dalam 1 tahun ada 5 hari raya orang Kristen. Tetapi bagaimana Roh Kudus adalah pribadi yang telah bersama-sama dan hari ini pun bersama-sama dengan engkau dan saya. Makanya menarik Bapak Ibu ketika saya mempersiapkan khotbah hari ini. Saya melihat ketika Roh Kudus sebagai Parakletos atau pribadi yang bersama-sama dengan saya. Dia hadir di depan. Dia hadir di kiri dan kanan saya, dia hadir di belakang saya. Bapak Ibu, saya mau menggambarkan bagaimana gambaran di depan, kiri, kanan, dan belakang. Ketika kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu kita perlu menyadari segala keputusan yang didasari dari hati nurani kita tidak pernah menjadi sebuah keputusan yang benar karena diri kita berdosa. Oleh karena itu kita memerlukan Roh Kudus yang pimpin jalanku. Makanya ada pujian dari KPPK, Tuhan pimpin langkahku agar ku tak sesat dan tak binasa. Karena pada dasarnya perjalanan hidup kita bukan dimulai dari saya, tetapi dimulai dari Allah. Allah yang ada di depan, dia memimpin kita kepada setiap tujuan hidup kita.
Dengar anak-anak muda, remaja, seringkali kita salah memutuskan karena kita terus memutuskan berdasarkan diri kita, berdasarkan orang lain. 4 keputusan yang terbesar yang dilakukan oleh manusia yang salah adalah mendengarkan diri sendiri tanpa Tuhan, mendengarkan orang lain tanpa Tuhan, mendengarkan kata perkataan, bisikan-bisikan si jahat, dan dia tidak mau memilih dari keempat itu, yaitu pilihan Tuhan. Tuhan yang pimpin jalan hidup dia. Dia bisa saja melihat, benarkan pilihanku hari ini. Hari ini saya jadi sukses dan saya jadi ini dan itu. Bapak Ibu, sekali lagi, bicara mengenai Tuhan tidak pernah kita bisa bandingkan dengan harta. Tidak bisa kita pernah bandingkan dengan apa yang kita punya hari ini. Kuasa Roh Kudus tidak pernah bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Oleh karena itu, pimpinan Allah Roh Kudus membawa kita kepada satu langkah demi langkah yang baik dan benar berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita membaca di dalam Roma, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus. Artinya seluruh hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Tuhan. Jika kita telah mengatakan itu di dalam hidup kita, maka Roh Kudus ada di depan kita. Roh Kudus ada di samping kanan dan kiri kita. Kita tahu di dalam perjalanan kita mengikut Dia, kita akan satu waktu mengatakan, Tuhan, saya tidak sanggup. Saya tidak kuat menunggu janji Tuhan. Saya tidak percaya dan saya merasa ragu Tuhan karena begitu lama saya menunggu janji-Mu dalam penggenapan setiap langkah-langkah yang Engkau tunjukkan padaku. Allah Roh Kudus yang menegur engkau. Allah Roh Kudus yang ada di samping kiri kananmu yang katakan, Tuhan adalah janji dan Ia adalah setia. Ia tidak akan pernah mengecewakan engkau sekalipun engkau hari ini putus asa. Allah tidak akan pernah meninggalkan engkau sekalipun engkau telah melepaskan tanganmu dari genggamannya. Tetapi Allah tidak pernah melepaskan tangannya dari genggamannya. Inilah gambaran Allah Roh Kudus. Bagaimana pribadi yang sebagai parakletus di samping kanan kiri saya. Dan ketika kita tahu ada satu masa, Tuhan, saya tidak lagi melihat jalanmu dan saya tidak lagi mendengar setiap bimbingan dan teguranmu di kiri kanan. Aku mau mundur, Allah Roh Kudus yang menjaga engkau. Jangan pernah engkau mundur daripada Tuhan. Karena sekali engkau mundur dan telah memutuskan untuk mundur selama-lamanya, barangkali itu menjadi waktu terakhir kita mengenal Tuhan. Allah Roh Kudus menjaga engkau untuk tidak pergi. Allah Roh Kudus menjaga engkau untuk tidak mendukakan hatinya. Roh Kudus turun di Yerusalem, di Yudea, dari Samaria sampai ke seluruh dunia. Itu menjadi sebuah tanda bahwa setiap orang percaya punya kuasa yang sama, punya pribadi yang sama yang mendampingi kita. Pribadi Roh Kudus. Oleh karena itu apa yang bisa merebut kita, merenggut kita dari kuasa Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, dalam memaknai Pentakosta hari ini. Kuasa Injil dimulai dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita melihat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus, setiap pelayanan dilakukan, dikerjakan, mulai dari panggilan kepada orang-orang yang mau dan percaya kepadanya. Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen itu bukan hanya sekedar status di KTP, bukan hanya sekedar status di jemaat di gereja, bukan hanya sekedar status sebagai orang Kristen atau orang percaya di keluarga. Karena kalau hanya berhenti sampai ke situ, maka kita tidak bisa menjadi saksi. Kita bukan menjadi rekan sekerja Allah, kita bukan menjadi orang-orang yang dipanggil Dia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Karena banyak orang Kristen mundur ketika Tuhan sudah memanggil dia, bukan engkau hanya jadi orang Kristen, tapi engkau harus jadi saksi dan alatku. Orang Kristen mundur. Ya Tuhan, ini zona nyamanku dan aku berhenti sampai di sini saja. Hari Pentakosta harusnya menjadi pengingat bagi kita semua. Bahwa bagaimana kita bertobat adalah bukan karena pekerjaan orang-orang yang belum percaya. Dia orang yang sudah percaya, yang bergumul sama dengan pergumulan kita hari ini. Tetapi mereka yang memutuskan, Tuhan, ini aku, pakailah aku dan utuslah aku menjadi alat kemuliaan-Mu. Bapak Ibu sekalian, apakah menjadi pemberita Injil harus jadi pendeta? Tidak. Apakah menjadi pelayan Tuhan harus menjadi pendeta dan penginjil? Tidak. Menjadi pemberita Injil itu dimulai dari hidup yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Hidup yang menyerahkan diri kepada tuntunan Roh Kudus. Tuhan akan pakai engkau luar biasa. Tapi jangan berhenti sampai menyerahkan diri. Tuhan pakailah aku.
Itu adalah sebuah pernyataan diri di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan, saya available. Saya bisa di Tuhan pakai kapanpun, dimanapun saya siap. Itu adalah tanda bahwa kita siap menjadi rekan sekerja Allah. Bahwa kita siap untuk dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dan kita siap memaknai Pentakosta dengan cara yang berbeda. Bukan dengan cara dunia memandang bahwa Pentakosta sebagai hari libur semata. Sebagai peringatan semata. Tetapi ini menjadi momentum atau menjadi waktu di mana kita berkomitmen. Tuhan pakai saya. Bapak Ibu sekalian, Pentakosta bagi kita masing-masing itu satu untuk seluruh dunia, seluruh gereja, dimanapun gereja itu berada. Satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi penuh di dalam Roh Kudus itu terjadi setiap hari di setiap masa dan kita terus-menerus perlu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kenapa? Kembali bagian yang pertama. Kita ini seperti guci yang bocor, kita perlu diisi terus-menerus. Kita ini terus-menerus memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari Pentakosta itu menjadi peringatan bahwa kita terus-menerus perlu Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mengingat bagaimana Tuhan memanggil kita untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi anak-anak Allah, untuk menjadi rekan sekerja Tuhan, itu bukanlah panggilan yang mudah menjadi orang Kristen. Tetapi Tuhan mengatakan, aku akan memberikan engkau kuasa. Kuasa yang sama seperti para murid. Kuasa yang sama, penolong yang sama yang memampukan engkau untuk melayani para murid. Untuk melayani para orang-orang yang belum percaya. Untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar sukacita ini. Bapak Ibu, Elias adalah seorang yang dipakai oleh Allah dengan luar biasa, dengan cerita yang sangat unik. Ketika bangsa Israel dalam pembuangan. Dalam mereka masa itu mereka menyembah Baal. Tidak lagi menyembah kepada Allah Yahweh, Yehovah itu. Mereka tidak mengenal kepada siapa Tuhan itu. Dan berangsur-angsur pada masa itu. Elias Tuhan panggil. Jadilah alatku. Ketika Elias berdiri di hadapan umat Israel. Ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, maukah engkau menunjukkan bahwa engkau adalah Allah untuk orang-orang ini. Dan aku adalah hamba-Mu. Bapak Ibu, itu luar biasa. Kisah itu membuktikan bahwa engkau adalah Allah. Dan aku adalah hamba-Mu di hadapan orang Israel. Elias Tuhan panggil untuk menjadi hambanya. Dan dia berkata, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Tolong angkat dan buktikan aku benar hamba-Mu. Bukan karena saya. Bukan karena orang-orang Israel, tetapi Tuhan tolong. Itu adalah gambaran seorang hamba yang sejati. Itulah gambaran seorang yang Tuhan penuhi dengan kuasanya. Di mana dia dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita kabar sukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di hari ini, hari Pentakosta, saya mau mengajak kita semua, untuk orang tua, untuk para pemuda remaja, jangan pernah memandang diri kita kecil karena Allah yang ada bersamamu adalah Allah yang besar. Jangan pernah memandang dirimu tidak bisa apa-apa di dalam bagian kerajaan Allah. Karena Allah Roh Kudus hadir bersama-sama. Parakletos. Jangan pernah memikirkan bahwa bagaimana masa depanku akan dirancangkan karena Allah Roh Kudus ada dalam hatimu, pikiranmu. Engkau yang punya Allah Roh Kudus, engkau yang memiliki kuasanya dan engkau yang mendengarkan dari kuasa Allah Roh Kudus. Engkau akan menentukan sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan. Engkau akan melakukan apa yang Tuhan telah lakukan. Engkau akan merencanakan masa depanmu sesuai dengan rencana yang Tuhan inginkan di dalam hidupmu. Dan engkau akan mengikuti pimpinan Roh Kudus sampai pada tindakan-tindakanmu. Engkau memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua di hari raya Pentakosta ini, ingatkan diri kita masing-masing. Bukankah engkau dan saya telah ditebus? Bukankah engkau dan saya telah menerima darah Yesus yang mahal? Dan bukankah engkau dan saya telah menerima Roh Kudus? Ia hadir, pribadi itu hadir bersama dengan kita. Ia punya perasaan dan tindakan dan punya kehendaknya. Dan kehendaknya Tuhan di dalam Allah Roh Kudus dari diri kita adalah engkau dan saya. Kita semua, Bapak Ibu, memuliakan nama Tuhan.
melalui hidup kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Saya mengajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah terberitakan. Allah Roh Kudus pimpin dan sertai langkah hidup kami, agar kami tidak sesat dan tidak binasa. Engkau yang jagai kami ya Bapa, dan kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau adalah pribadi yang pimpin hidup kami sepanjang masa sampai kami bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita memasuki dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini di dalam ibadah perayaan Pentakosta kami boleh bersama-sama berkumpul di hadirat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk menaikkan doa dan syafaat kami ke hadapan Tuhan. Kami mau bersyukur bersama Tuhan atas sukacita yang Kau telah berikan untuk remaja kelas 3 SMA yang telah boleh menyelesaikan studi mereka di bangku SMA. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa pimpin langkah hidup mereka. Masa depan, cita-cita mereka Tuhan Engkau yang rancangkan yang terbaik. Kami berdoa Tuhan untuk segala rencana mereka ke depan, Tuhan yang sertai dan pimpin langkah hidup mereka, supaya boleh senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan saja. Ya Tuhan, kami pun bersyukur pada tahun ini 2021 ada 4 anak remaja yang boleh mengikuti dan boleh lulus kelas katekisasi. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, dan kami berdoa untuk 4 pribadi, untuk Nadine, untuk Stefan, untuk Kevin dan Keiko yang boleh menyelesaikan masa kelas katekisasi. Tuhan yang pimpin mereka di dalam perjalanan iman semakin bertumbuh kepada Tuhan. Kami berdoa untuk senantiasa kehidupan mereka bersandar kepada Tuhan. Mereka boleh dewasa di dalam iman kepada Tuhan dan boleh menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, kami pun berdoa untuk gereja kami GKI Gracia. Kami bersyukur Tuhan, untuk tanggal 30 Mei kami akan bersama-sama merayakan HUT Gereja GKI Gracia yang ke-23. Kami berdoa ya Tuhan, Kau pakai gereja-Mu semakin luar biasa, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kau boleh memakai gereja GKI Gracia untuk menjadi pekabar Injil dimanapun jemaat-Mu berada. Dan kami berdoa Engkau senantiasa bangkitkan semangat kami untuk terus melayani Tuhan di dalam gereja GKI Gracia. Terima kasih Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bersama pada hari ini Engkau senantiasa berkati jemaat-Mu di dalam pekerjaan, usaha, di dalam pergumulan pribadi lepas pribadi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang berikan kuasa-Mu supaya mereka boleh sungguh-sungguh mengarahkan hati dan pikiran mereka pada Tuhan, dan boleh senantiasa melihat setiap pekerjaan Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa bersama-sama dan menyatukan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan lagu El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, kuasa, penghiburan dan peneguhan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap langkah hidup kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai kita bertemu muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat Allah Tritunggal menyertai kehidupan kita sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat persilakan untuk duduk. Ibadah kita selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.